siang sahabat tani porang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel sahabat tani porang. Oke sahabat tani, ini saya mau membahas tentang bibit dari biji bunga atau yang sekarang lagi ngetren disebut dengan spora. Ini biji bunga bukan spora. Jadi sebenarnya di porang itu sangat mudah untuk mendapatkan bibit, mulai dari umbi, katak, kemudian biji bunga. Dan sudah banyak yang mencoba menanam dari biji bunga itu dengan perawatan tanah yang maksimal, itu tidak kalah dengan biji katak. Hasilnya pun bisa mencapai ada yang 1 kilo sampai 2 kilo bahkan dari biji bunga ini. Dan beberapa keuntungan dari biji bunga ini, walaupun awalnya rumit, tapi dengan biji bunga kita mendapatkan banyak sekali bibit hanya dari satu tongkol biji bunga ini. Karena dalam satu tongkol biji bunga ini dengan panjang rata-rata 1 jengkal ini bisa menghasilkan sekitar 500 sampai 1000 biji. Karena di dalam satu biji ini, dalam setiap satu biji ini ada 2 sampai 3 biji di dalamnya. Jadi kalau ini dikupas, kulitnya ini dikupas, di dalam satu biji ini ada 2 sampai 3 biji. Jadi bisa tinggal dikalikan saja. Dalam satu tongkol ini kalau ada 600 ya tinggal kalikan 2. Jadi bisa mencapai 1200 biji. Memang di awal rumit karena kecil-kecil, tapi untuk tumbuhnya sudah banyak yang membuktikan. Seperti di Lampung kemarin yang di vlognya channelnya Pak ABF Keluarga Pertanian atau Pak Agustinus, itu yang ibu guru, saya lupa namanya, itu mencoba menanam dari biji bunga. Ternyata hasilnya juga tidak kalah dengan biji katak. Dan ini saya berada di tempat teman saya, jadi banyak biji bunga yang dirawat. Jadi cara ngerawatnya memang begini, untuk menunggu sampai tua. Nanti pemanenannya setelah biji-biji ini berubah warna kemerahan, itu menandakan biji sudah tua dan lepas sendiri dari tongkolnya. Jadi ini masih ada umbinya di dalam sini untuk memberikan nutrisi ke biji. Jadi kalau untuk perawatan biji bunga ini cukup sederhana. Jadi bisa ditanam rapat seperti ini untuk menuakan biji. Jadi untuk menunggu biji bunga ini tua atau matang, ini membutuhkan waktu sekitar 7 bulan. Jadi untuk sekarang ini untuk bibit dari biji bunga itu rata-rata masih hijau. Jadi untuk tersedianya bibit dari biji bunga itu rata-rata di bulan 7-8. Dan seandainya ini dipaksa atau dipotong untuk mempercepat tuanya ini, kemungkinan bisa tidak tumbuh. Jadi memang harus seperti ini perawatannya. Jadi ditanam sekalian umbinya, maka nanti umbinya yang di dalam tanah sini
menyusut karena semua nutrisi diberikan ke biji. Ini tinggal dikalikan saja kalau memiliki biji bunga sekitar 100 tongkol, yang rata-rata satu tongkol menghasilkan 500 sampai 1000, sudah ribuan biji yang kita dapatkan. Jadi dalam pembudidayaan porang itu sangatlah mudah untuk mendapatkan bibit yang termasuk dari biji bunga. Dan kemarin ada kawan di Madiun yang bilang bahwasanya ada keunggulan lain di biji bunga, yang menanam dari biji bunga itu perkembangan umbinya ada perbedaan dibanding dengan biji katak. Tapi untuk lebih detailnya, ini tahun ini saya ingin mencoba membuktikan sendiri untuk menanam dari biji bunga. Apakah memang benar dari biji bunga itu perkembangan umbinya berbeda dengan yang dari biji katak. Dan di tahun ini kelihatannya bibit dari biji katak, dari biji bunga ini mulai banyak diminati, dan kemungkinan juga untuk harga bisa lumayan meningkat dibanding tahun lalu. Tapi untuk biji bunga ini harus lebih hati-hati lagi, karena banyak juga beredar biji-biji bunga yang pengambilannya tidak istilahnya tidak baik, atau bisa dibilang juga biji bunga potesan. Kadang sebelum sampai tua ini batangnya dipotong. Nah, ini nanti akan cepat menguning dan cepat matang. Tapi untuk hasil bijinya, untuk tumbuhnya, kemungkinan besar juga rendah karena tidak tua secara alami yang terus mendapat nutrisi dari umbi. Tapi kalau dengan cara seperti ini, dibiarkan di lahan sampai nanti tua dengan sendirinya atau tua alami, jadi untuk kemungkinan tumbuhnya juga semakin besar. Baik sahabat tani, demikian sharing saya siang ini tentang bibit dari biji bunga. Dan apabila ada banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran saya terbuka selebar-lebarnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.